Dalam beberapa acara, Presiden Jokowi selalu berpesan pada baca pres dan bacawa pres agar tidak menggunakan politik identitas. Jokowi sendiri telah mengalami 2 kali pilpres dan diserang isu politik identitas. Dampak kerusakannya meluas dan berlangsung lama. Pesan Presiden Jokowi pada kandidat yang ingin berlaga di pilpres adalah bersikap jantan dan mengadu gagasan. Jangan menggunakan politisasi SARA. Misalnya yang belum lama ini dalam ulang tahun Partai Perindo. Presiden Jokowi mewanti-wanti agar politisi berlaga secara sehat dan dewasa. Dalam forum itu ada kandidat kuat seperti Prabowo atau Airlangga Hartarto. Pesan Presiden Jokowi yang terus diulang-ulang itu mengingatkan bangsa Indonesia terhadap bahaya polarisasi di tengah masyarakat. Pesan yang sama kembali diulang Presiden Jokowi dalam Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Presiden Jokowi berpesan agar para kandidat menjauhi politik identitas. Dalam acara itu hadir Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Keduanya adalah kandidat yang digadang-gadang bakal maju di Pilpres 2024. Puan dan elit PDIP yang sebelumnya dikabarkan retak terbukti tidak benar. Faktanya, Ganjar menjemput Puan di bandara dan berjalan bersama di karpet merah menuju acara. Saat bersalaman dengan Ganjar, mata Puan tampak berbinar. Begitu juga ketika mereka berdialog kecil. Tampak jelas kedekatan keduanya. Antara Ganjar dan Puan tidak ada masalah. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi sebagai presiden kembali mengulang-ulang pesannya agar para capres dan cawapres jangan sekali-kali menggunakan politik identitas, menggunakan SARA. Para kandidat hendaknya berdebat soal ide dan gagasan karena masyarakat perlu mengetahui rencana dan program kerja mereka nantinya. Presiden Jokowi memang kerap memberikan dukungan pada banyak orang, misalnya pada Prabowo, atau yang tampak jelas dari gesturnya, dukungannya pada Ganjar Pranowo. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah memberikan isyarat tentang dukungannya pada Ganjar itu. Tapi agaknya hanya Anies yang tidak mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. Karena Anies telah menggunakan politik identitas dalam suksesinya menjadi gubernur Jakarta. Dalam Pilkada Jakarta, Anies membiarkan kampanye brutal yang dilakukan oleh pendukungnya. Mereka mengancam dengan ayat yang mengharamkan memilih pemimpin non-Muslim. Padahal ayat itu sebenarnya dalam konteks perang. Maksudnya dilarang berkoalisi dengan kelompok Yahudi dan Kristen yang saat itu hendak menyerang dan mendukung koalisi Arab Mekah. Tapi ayat itu dipelintir sedemikian rupa dan menakut-nakuti jamaah pengajian. Mereka juga mengancam pemilih Ahok yang meninggal tidak akan disolatkan atau dikubur di kuburan tertentu. Ini juga disebabkan oleh pemahaman yang salah atas pernyataan Ahok. Anies dan pendukungnya tidak berbuat apa-apa untuk meredam hal itu. Pendek kata, Anies menikmati kampanye brutal itu tanpa mau memberikan penolakan yang keras. Dia diam karena diuntungkan. Kalaupun dia bersuara, maka itu hanya normatif sifatnya. Secara tidak langsung, pesan Jokowi itu sebagai pengingat untuk pendukungnya agar tidak memilih capres yang menggunakan politik identitas untuk menang. Karena politisi pengguna politik identitas itu sebenarnya tidak bisa bekerja. Mereka kalah saing jika berlaga secara adil. Makanya mereka menyerang dengan cara keji. Apalagi Anies telah memilih posisi sebagai antitesis Presiden Jokowi. Itu artinya kebijakan dan program kerja Presiden Jokowi selama ini dianggap bermasalah sehingga perlu visi baru untuk mengubahnya. Anies bisa disebut sebagai ancaman bagi kerukunan jika dia menggunakan cara yang sama seperti yang digunakan di Pilkada Jakarta sebelumnya. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengkhawatirkan nasib bangsa ini jika mereka salah memilih pemimpin.
Bukan perubahan ke arah yang lebih baik yang didapat, tapi perubahan yang lebih buruk. Masa kepemimpinan Presiden Jokowi sebentar lagi berakhir. Banyak proyek jangka panjang seperti IKN yang menunggu kelanjutan. Presiden Jokowi tentu cemas jika penerusnya tidak memiliki kecakapan dan semangat yang sama seperti dirinya. Apalagi jika penerusnya nanti adalah politisi yang gemar main politik identitas. Bisa dibayangkan, Indonesia akan mengalami kemunduran. Belum lagi menghitung bahaya disintegrasi bangsa, karena kelompok konservatif akan sangat diuntungkan dengan terpilihnya pemimpin yang mewakili karakter mereka. Pesan Presiden Jokowi itu jelas, Indonesia harus diselamatkan dari pemimpin yang hanya pandai berkata-kata tapi tak bisa kerja. Jangan memilih bapak politik identitas.